Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, para pejabat pimpinan tinggi media, penasehat utama Menteri ATR Kepala BPN, para staf khusus Menteri ATR Kepala BPN, Ibu Anna Maria PhD, Consultant of Corporate University, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Grand Launching ATR BPN Corporate University. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sukamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama dan berkeyakinan lain, dipersilahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah,
dengan rahmat-Mu, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan Grand Launching ATR BPN Korpu. Kami tahu ini bukan akhir dari perubahan yang akan kami lakukan, tetapi ini adalah momentum untuk berubah menjadi lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah ATR BPN Korpu ini sehingga bisa mencetak sumber daya manusia, insan ATR BPN yang berkualitas, yang memiliki kompetensi serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan agraria dan tata ruang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami petunjuk dan bimbingan, agar kami dapat mencapai visi dan misi Kementerian ATR BPN, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik kepada lembaga kami, bangsa kami, dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, karena tiada tempat memohon selain kepadamu. Maka kami mohon kabulkanlah doa-doa kami. Robbana zolamna anfusana, wa ilam takfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan paparan Human Capital Management System yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN. Kepada Bapak Himawan Arif Sugoto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agraria, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang saya hormati rekan-rekan para pejabat tinggi media. Yang saya hormati Profesor Maria sebagai penasihat utama Menteri, para staf khusus, para tenaga ahli Menteri, para jabatan fungsional utama, baik JF utama, Widaswara utama, asesor utama, para pejabat tinggi Pratama, para tenaga ahli Menteri, para pejabat CPT Pratama Pusat maupun daerah yang hadir semuanya, baik dari pusat maupun Kakanwil, hanya satu yang sakit. Juga terutama tuan rumah Pak Kapus PPSDM Pak Agus Tiarsa beserta jajarannya, serta seluruh peserta yang hadir dalam acara peluncuran atau Grand Launching Corporate University. Izin Bapak Menteri, Bapak Men, sebelum mungkin sebagian belum memahami, sehingga saya sedikit memberikan gambaran dulu mengenai program yang kaitannya Launching Korpu ini. Jadi ini semuanya bagian dari sebuah program yang kita sebut dengan satu pengembangan learning organization. Dalam learning organization ini tentu kita mencoba menyusun satu strategi dalam penyusunan pengembangan organisasi. Dan juga sesuai dengan tujuan dari bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di Kementerian ATR BPN yang sangat luas dan besar ya. Tentu di sini harus bisa membangun, karena SDM yang baik, kita adalah instansi yang melayani publik, jadi SDM merupakan kunci utama dari keberhasilan. Sistem apapun, teknologi apapun, jika kita tidak menempatkan orang yang pada sesuai dengan kemampuannya, kompetensinya, tentu akan juga
menjadi kendala dalam memberikan layanan yang terbaik. Kita harus tahu dan kita juga melihat dan merefer, coba pada slide sini, di mana Bapak Presiden telah mencanangkan menuju Indonesia Emas tahun 2045, berdaulat, maju, dan makmur. Tentu kita melihat juga beberapa program-program dari 5 program yang masih dilanjutkan. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan SDM dan penyederhanaan birokrasi. 2 hal ini sudah kita lakukan dan kita mendapatkan apresiasi yang sangat baik, baik dari sisi merit system maupun dari sisi reformasi birokrasi yang mencapai skor di atas ataupun masuk dalam band Tukin 80%. Ini semua berkat dukungan Bapak Menteri dan juga kerja keras kita seluruhnya. Tentunya dalam membangun hal ini kita merefer kepada 4 pilar yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam didukung dengan SDM dan pengembangan SDM. Dalam strategic goal Kementerian ATR BPN kita telah juga menempatkan sesuai dengan pada strategic goal ketiga atau keempat untuk menjadi ASN berstandar dunia. Hal ini telah dicanangkan juga oleh Kementerian PAN-RB. Jadi saya mau menceritakan sedikit bahwa evolusi dalam penerapan approach human management ataupun pengelolaan sumber daya manusia ini bergerak dari waktu ke waktu. Dulu awalnya kita mengenal adalah personalia. Jadi SDM hanya dicatat sebagai sebuah personalia, lalu ilmu itu berkembang. Penerapannya mulai berkembang menjadi human resource development. Artinya SDM dianggap suatu resources atau aset. Tapi sekarang sudah tidak lagi hanya sekedar aset. Aset yang bernilai. Disebut dengan namanya human capital management system. Nah, evolusi perkembangan dunia penerapan tata kelola sumber daya manusia pun berkembang. Yang tadinya banyak mulai diterapkan dalam dunia korporasi, sekarang diadop di dunia birokrasi dan ternyata cukup berhasil. Buktinya di kementerian kita terjadi loncatan luar biasa yang tentunya kita paling bawah, sekarang kita menjadi nomor 4 besar. Saya tidak tahu ranking pertama. 4 kementerian yang mendapatkan predikat sangat baik, yaitu Kementerian Keuangan yang pertama mempelopori karena dia sudah banyak orangnya tour of duty dan sebagainya. Dan kementerian kita kalau delta peningkatannya lebih tinggi dari kementerian manapun, sehingga sekarang PAN-RB memberi apresiasi kita sangat baik. Nah, untuk itu saya ingin menggambarkan, izin Pak Menteri, bahwa untuk membangun suatu human capital management system itu tidak hanya pada proses orang tersebut ditaruh dan ditempatkan saja, tetapi bagaimana proses rekrutmen, bagaimana kompetensi model dibangun, bagaimana orang tersebut job fit-nya pas apa tidak dalam penempatan yang ada. Nah, kita harus melakukan transform, tentu dari mana mulainya? Ya, memang harus ada kolaborasi antara semua stakeholder, semua pejabat eselon 1 maupun eselon 2 yang ada. Karena kebijakan di pusat harus bisa direalisasikan, diimplementasi di bawah. Dalam hal ini, kita melihat di sini pada halaman kedua saya gambarkan bagaimana mewujudkan visi dan misi instansi yang sudah kita tetapkan. Ada 7 strategic goals untuk mendaftarkan seluruh tanah, mewujudkan kehadiran pertanahan, mempercepat RDTR, menjadi layanan yang berbasis elektronik, berstandar dunia dari sisi SDM dan ASN-nya, sampai kepada menuju state cell positif. Nah, ini semua harus diturunkan dari perencanaan sebuah renstra kepada sebuah bisnis proses. Baru setelah bisnis prosesnya kita tahu akan membentuk namanya organisasi yang mendukung proses-proses tersebut. Inilah yang sebenarnya kita lakukan. Lalu bagaimana setelah kita meletakkan tersebut? Kita akan melakukan penempatan orang, memilih orang, mencari orang, dan sebagainya. Nah, jadilah sebuah organisasi menjadi organisasi yang learning. Lalu bagaimana menerapkan tersebut? Ada tahun 2019 kita menerapkan, masih bingung tuh, performance based system. Performance based system adalah cara yang paling efektif untuk mengukur bahwa di mana orang tersebut memang peta kompetensinya. Izin Pak Menteri, Pak Wamen, dan Bapak Ibu sekalian, ini ada satu gambar di mana manajemen ASN yang ada, maupun ASN maupun non ASN apapun, kita bisa approach dengan pendekatan manajemen performance based system. Dalam hal ini, dalam human capital kita menempatkan dalam disebut dengan talent management. Talent management ini terbagi dari 2 kurva. Kurva ke atas adalah kurva kinerja, ya, performance based yang dibikin KPI-nya oleh Biro Ren dan Orpak dan sebagainya, yang berkoordinasi dengan seluruh eselon 1 untuk menetapkan target-target. Sehingga orang tersebut diukur apakah dia achieve, apakah dia memang kinerjanya baik. Lalu sumbu yang kanan adalah sumbu di mana orang akan diukur kompetensinya. Nah, saat ini
Bapak Menteri, perlu saya laporkan bahwa PPSDM telah memetakan seluruh pejabat di kita dari mulai staf mungkin dulu adalah eselon 5 sampai ke eselon 3 bahkan eselon 2 sudah ada peta kompetensinya. Sehingga kalau kita izin, saya bisa share sedikit. Tes ya. Izin Pak Menteri, mana yang lebih nah ini ya. Kalau slide-nya tadi. Jadi begini ya, ini ada talent 9 talent, tolong teman-teman dari Kakanwil juga semua ya. Jangan pernah promosikan orang berada ada yang kuning. Karena dia tidak upload. Tapi kalau yang sudah di biru, di sini hari ini Pak Menteri akan membuka kesempatan dan akan dibuka seluruh peta kompetensi staf di bawahnya. Jadi harus kelihatan, dia lemah di bidang kadaster, jangan jadikan kabit survei dan sebagainya. Dia lemah dalam hal administrasi keuangan, jangan jadikan dia tabak TU dan sebagainya. Nah, orang yang memiliki performance-nya kurang, tetapi dia punya kompetensinya bagus, ini yang disebut sebenarnya the sleeping tiger. Jadi kayak macan tidur, berarti ada salah yang harus ditempatkan. Orang tersebut harus di-rotate supaya kinerjanya baik. Ada yang kinerja baik, tapi di posisi itu dia dituntut untuk bisa maka dia perlu subject to develop. Orang ini harus dikembangkan. Jadi semuanya harus menuju ke arah 9. Itu tujuan dari organisasi ada. Lalu bagaimana? Yang ini kan diukur kinerjanya oleh Pak Wamen, diukur setiap minggu pada saat itu sehingga kita capai kinerja yang cukup baik, serapan anggaran yang baik, ya, dimonitor terus. Nah, lalu yang bagaimana? Potensi juga kita potret. Nah, saat ini yang bersangkutan boleh membuka. Saya kurangnya di mana? Tapi kita harus menyiapkan program apa yang harus disiapkan. Pelatihan apa, belajar bagaimana, dan sebagainya. Nah, dari sini, ini makanya sebenarnya posisi orang di 9, dia nggak usah apa-apa, diam saja. Kita pernah praktekin mungkin ada orang yang kaget dia harus dilantik. Karena apa? Karena dia sudah masuk dalam high potential. Inilah yang disebut sistem memberikan keadilan bagaimana mewujudkan kita ke depan. Dan ini yang diakui oleh Komisi ASN, merit system kita sangat baik. Karena kita mengambil hampir, coba lihat 9 kita lihat, oh ini sudah, jangan. Kenapa Kak di ini masih ada catatan dari Irjen? Itu biasanya kita stop Pak. Tapi kalau biasa, nah talent management ini sangat baik dan sangat bagus, harus dipertahankan karena semua harus merefer kepada itu. Nah ini tentunya apakah berhenti di sini? Tidak, ada kebutuhan yang saat ini mungkin dulu kepala kantor hanya cukup ahli kadaster. Sekarang udah ahli kadaster harus bisa belajar digital, ada digital literasi, kita upscaling, rescaling kembali. Program terus menerus sehingga kita coba naik berikutnya. Akhirnya kita mencoba sebenarnya bagaimana sih antara pekerjaan dan kebutuhan pengembangan kompetensi dari SDM. Nah saat ini kita merefer ke beberapa institusi dan supaya juga arahan dari Kemenpan RB, kita memadukan antara tadi kebutuhan pelaksanaan di lapangan dengan kebutuhan program. Dulu mungkin diklat itu coba dikirim orang, tapi sebenarnya praktek di lapangan sudah tidak sesuai. Makanya saat ini beberapa institusi telah menerapkan, kalau di PLN, di Pertamina sudah lama menerapkan corporate university. Kementerian Keuangan saat ini telah menerapkan. Lalu bagaimana korpu tersebut nanti jalannya, Pak PSDM nanti yang akan menjelaskannya. Jadi sebenarnya korpu ini adalah approach program untuk tadi setiap orang itu bisa membuka bagaimana kompetensi saya. Oh saya kurangnya dari sisi aspek apa. Nah PPSDM telah menyiapkan, para dirjen telah menyiapkan beberapa modul-modul pembelajaran, baik itu distance learning maupun pembelajaran yang classroom. Nah kalau ini dilakukan, para Kakanwil bisa memotret kompetensi orang anak buahnya dan harus dipaksa. Kalau tidak, nanti tidak akan masuk pindah tadi ke kuadran berikutnya. Nah inilah yang sebenarnya yang saya perlu hantar sedikit, bahwa how to build the organization to become learning organization. Tidak ada jalan lain, maka orang-orang nanti akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensinya, baik knowledge base, skill base, knowledge, skill, dan tentu attitude yang harus terus dijadikan role model yang baik. Jadi KSA, knowledge and skill and attitude ini bagian dari terpenting dalam kita mencari leader-leader di masa yang datang. Saya rasa saya tidak panjang lebar karena mungkin ini sebagai pengantar saja.
Dengan demikian maka paparan ataupun pendahuluan mengenai Human Capital Management System yang telah diterapkan di Kementerian ATR BPN, semoga Bapak Menteri, Bapak Wamen terus menyemangati kita sehingga kita terbangunlah suatu organisasi yang pembelajar yang menghasilkan leader-leader ke depan yang baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan paparan tentang ATR BPN Corporate University yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kepada Bapak Agus Tiarsyah, kami silakan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto SIP. Yang kami hormati Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Raja Juli Antoni PhD, para pejabat pimpinan tinggi media, para staf ahli menteri, para staf khusus menteri, Profesor Dr. Maria SW Sumarjono SA MCL MPA, Ibu Penasehat Menteri, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para tenaga ahli menteri, kepala dan para deputi Bank Tanah, Ibu Ana Maria PhD, Consultant of Corporate University, para widyaswara dan asesor SDM Aparatur, para pejabat administrasi di lingkungan Kementerian ATR BPN, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan tadi bersama arahan dari Bapak Sekjen tentang Human Capital Management System, dan nanti Bapak Ibu akan juga menyaksikan video yang menjelaskan tentang kegiatan di PPSDM. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan konsep dan implementasi Corporate University di Kementerian ATR BPN dalam bahasa yang sederhana. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Corporate University. Corporate University, selanjutnya disingkat Korpu, adalah strategi pembelajaran baru yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja. Juga merupakan salah satu bentuk pengembangan talenta ASN dari dimensi kompetensi, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Kemudian apa yang membedakan pengembangan kompetensi sebelum dan sesudah adanya Corporate University? Seperti arahan Bapak Sekjen tadi, bahwa model pembelajaran di lingkungan Kementerian ATR BPN telah mengalami transformasi. Semula pelatihan dirancang sebagai respon kebutuhan operasional pemecahan masalah pada saat itu saja dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan secara tatap muka di kelas. Namun pada perkembangan selanjutnya dengan restrukturisasi kelembagaan, PPSDM tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi, tetapi juga melakukan kegiatan penilaian kompetensi untuk mengukur level kompetensi pegawai. Kegiatan tersebut menghasilkan gambaran kompetensi individu sebagai sumber informasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Semakin banyak pegawai Kementerian ATR BPN yang memiliki gap kompetensi terhadap standar kompetensi jabatan pada posisinya, maka akan mempengaruhi upaya organisasi dalam mencapai visi dan misi. Dan saat ini PPSDM sedang berada pada masa transisi menuju Corporate University. Bagaimana kondisinya? Kondisi saat ini, pelatihan mulai dilaksanakan dengan berbasis teknologi melalui pembelajaran jarak jauh, namun belum mampu mengakomodir kebutuhan pelatihan seluruh pegawai sesuai standar kompetensi.
Kebutuhan saat ini, pencapaian program strategis organisasi harus didukung dengan pengembangan bagi seluruh sumber daya manusia yang melibatkan para pimpinan di seluruh unit kerja secara proaktif. Program pembelajaran tersebut diharapkan lebih sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan sepanjang karir pegawai. Untuk itu kita memerlukan strategi pemenuhan kebutuhan pengembangan SDM yang berkesinambungan dan mampu menjadi solusi terhadap kondisi tersebut. Solusinya adalah melalui ATR BPN Corporate University. Lantas bagaimana peran Bapak Ibu sekalian dalam ATR BPN Corporate University? Secara lebih sederhana, ATR BPN Corporate University melembagakan upaya pengembangan kompetensi dengan menjadikan seluruh pegawai menjadi mahasiswa. Mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen, bahwa di dalam rumah Corporate University, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri ATR BPN sebagai Rektor dan Wakil Rektor, para Dirjen sebagai Dekan, para Direktur sebagai Komite Belajar, serta para Kakanwil sebagai enabler yang tertuang dalam tata kelola ATR BPN Corporate University, yang mana apabila di universitas, mahasiswa itu membutuhkan waktu 4 tahun untuk belajar, kalau di ATR BPN Korpu sepanjang karir pegawai. Para pimpinan memiliki komitmen bersama dalam menjalankan strategi pembelajaran ini, yang dimulai sejak pelaksanaan soft launching ATR BPN Korpu pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, beberapa langkah penting telah kami lakukan sebagai soft launching program Korpu sebagai berikut. 1. Penyusunan learning roadmap. 2. Pelaksanaan training need analysis. 3. Penyusunan materi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 10-20-70 sebagai ciri khas dalam pembelajaran Corporate University. 4. Pengajaran dan monitoring action learning project. 5. Penyusunan pedoman evaluasi dan monitoring pasca pelatihan. 6. Penyusunan manual mutu pembelajaran. Bapak Menteri dan pimpinan yang saya hormati, pelaksanaan ATR BPN Korpu tentunya memberi harapan baru bagi Kementerian ATR BPN, di antaranya terciptanya budaya belajar, di mana setiap insan ATR BPN harus siap dengan segala perubahan yang terjadi, sehingga sebelum perubahan itu terjadi, orang-orangnya sudah siap secara sadar untuk menghadapi perubahan itu sendiri. Kemudian kedua, terciptanya ekosistem organisasi yang memberikan kesempatan kepada pegawai untuk membagikan pengetahuan melalui kegiatan coaching mentoring, sehingga pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi. Sebagai pilot project, telah dilaksanakan pelatihan yang bekerja sama dengan Direktorat SPPR, yaitu pelatihan pemetaan bidang tanah terintegrasi tingkat dasar dan tingkat lanjut. Hari ini peserta pelatihan tersebut telah menjadi mentor di tempat bekerja masing-masing. Mohon kita beri aplaus untuk kerjasama atau proyek pertama Corporate University. Kemudian yang ketiga, memastikan tersedianya program pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh pegawai untuk mendapatkan minimal 20 jam pelajaran yang berdampak pada peningkatan kinerja, baik di bidang pertanahan maupun di tata ruang. Sebagai contoh, pada Dirjen Tata Ruang sudah dimulai pembelajaran sesuai level RDTR CFPR pertama. Kemudian yang keempat, kita saat ini sudah memiliki aplikasi sistem informasi profil kompetensi, seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi. Di dalam layar monitor, ini sudah kita sandingkan nilai kinerja Satker di lingkungan berdasarkan data SKMPP. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data tahun 2022, ya, diperoleh gambaran bahwa terdapat Satker yang memiliki nilai kinerja rendah. Ini daftar Satkernya kita tutup, Pak Menteri, Bapak Ibu pimpinan sekalian. Nah, di dalam 20 atau 10 dari kantor dengan kinerja terendah, itu terdapat pegawai dengan kompetensi yang kurang optimal. Malah ditemui di dalam data ini, kepala kantornya pun tidak optimal, sehingga ada gap. Ada kepala kantor yang sangat optimal, tetapi seluruh kasihnya tidak optimal. Dan ini nanti mohon setelah ini, Pak Menteri, setelah grand launching ini, para Kakanwil bisa melihat bagaimana gap kompetensi yang ada di kantor masing-masing, tetapi hanya bisa diakses oleh para Kakanwil
dan yang bersangkutan saja. Nah, untuk di level ini, tetapi untuk di level pimpinan, Pak Menteri, semua dan jajaran Dirjen, termasuk Pak Biro Orpek bisa mengakses semua data pegawai di seluruh Indonesia. Sehingga harapannya terdorong masing-masing pimpinan itu mampu meminimalkan gap kompetensi yang ada di jajarannya atau menempatkan para jajarannya di posisi-posisi yang tidak mengumpulkan tim yang gap kompetensinya cukup tinggi. Nah, ini menjadi suatu sistem yang nanti mudah-mudahan bersama Pusdatin kita sudah bekerja sama untuk bisa jadi link dengan Simpek yang sudah ada di Biro Orpek. Kemudian yang kelima, kepala kantor wilayah yang memerlukan kerjasama dengan PPSDM terkait dengan tidak tercapainya kinerja kegiatan di unit kerjanya dapat menyampaikan permohonan kepada PPSDM agar dapat dilakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan terstruktur, melalui skema penyediaan anggaran, baik yang ada di PPSDM maupun mungkin melalui CSR yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian yang keenam, Corporate University juga menuntut PPSDM mampu meningkatkan performance, baik mulai dari manajemen, para widyaswara, dan asesor SDM aparatur sebagai tonggak utama dalam menjamin mutu pembelajaran dan proses penilaian kompetensi di Kementerian ATR BPN. Pada kesempatan ini, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, kami juga menyampaikan bahwa widyaswara atau WI dan asesor merupakan dua tonggak bagaimana proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik di PPSDM dan jumlahnya saat ini sangat sedikit. Kita berharap bahwa ke depan tenaga-tenaga muda yang mempunyai jiwa pengabdian untuk menjadi asesor ataupun widyaswara bisa ditambah jumlahnya di PPSDM karena saat ini yang ada baru 12 di asesor dan 13 di WI, sedangkan analisa beban kerjanya itu membutuhkan 40 orang. Dan proses pembelajaran ini tentunya sangat didukung bagaimana performance dari WI dan para asesor. Kemudian izin Pak Menteri, Pak Wamen dan pimpinan yang saya hormati, secara konkret langkah-langkah perubahan strategi pembelajaran yang sudah kami laksanakan dalam berbagai bentuk pengembangan kompetensi di masa transisi ini adalah sebagai berikut. 1. Komitmen program Kamis Webinar, Kamis Belajar setiap minggu sebagai media pembelajaran yang mampu menjangkau seluruh pegawai sehingga menggugah budaya belajar bagi individu pegawai. Jumlah yang mengakses setiap hari Kamis kami batasi 1.000, Pak Menteri, tetapi di luar itu seluruh pegawai bisa menonton di YouTube-nya dan rata-rata webinar kita sudah ditonton 5.000 sampai 6.000 para pegawai. Kemudian yang kedua, micro learning dari berbagai materi teknis yang dapat diakses secara oleh para pegawai yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu melalui learning on demand. Harapan kedepannya, seluruh mitra belajar dari masing-masing institut atau dirjen teknis sangat kami harapkan agar tema-tema pembelajaran dapat lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penerapan Korpu pada Kementerian ATR BPN sangatlah tepat untuk menjawab tantangan di bidang SDM. Corporate University merupakan strategi konkret dalam mewujudkan SDM berkualitas, profesional, dan berdaya saing. Corporate University diharapkan menjadi motor penggerak untuk mendukung pencapaian visi misi dan transformasi organisasi serta mewujudkan learning organization dan individu pembelajar melalui keterlibatan para pegawai di masing-masing institut sebagai mitra belajar. Demikian hal-hal yang dapat kami paparkan sehubungan dengan implementasi program ATR BPN Corporate University. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus meresmikan ATR BPN Corporate University ini. Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penayangan video perjalanan ATR BPN Corporate University. Selamat menyaksikan.
tata ruang di Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi selama ini. Berbagai masalah yang kerap terjadi dikarenakan kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia, sehingga menyebabkan kinerja organisasi tidak tercapai secara optimal. Untuk itu, Kementerian ATR BPN memberikan strategi khusus guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang melalui ATR BPN Corporate University. ATR BPN Corporate University hadir sebagai solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan strategis di bidang pertanahan dan tata ruang melalui pendekatan budaya belajar organisasi yang sistematis dan menyeluruh, sehingga mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kementerian ATR BPN dalam rangka proses belajar berkelanjutan sepanjang karir. ATR BPN Corporate University dapat mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan membangun keterpaduan yang kuat, sehingga pembelajaran benar berdampak pada pertumbuhan organisasi secara berkesinambungan, guna menjawab kebutuhan pembelajar di setiap unit. Fokus Corporate University dapat menjadi pemenuh kebutuhan organisasi melalui learning habit yang terbentuk oleh semua pihak secara bersama dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, dalam ekosistem ATR BPN Corporate University, setiap pembelajarannya akan didesain dengan melibatkan para pakar dan praktisi yang ahli di bidangnya dan setiap unit kerja, sehingga terciptanya ruang kolaborasi dengan setiap unit kerja Kementerian ATR BPN. ATR BPN Corporate University mentransformasikan pendekatan pembelajaran tradisional pada training center menuju pendekatan pembelajaran strategi sesuai karakteristik belajar masa kini yang menyenangkan, mudah diakses, fleksibel, solutif dalam memecahkan masalah dan berdampak langsung pada kinerja organisasi. ATR BPN Corporate University memiliki produk pengembangan kompetensi pegawai yang bervariasi, seperti program pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan dengan berbagai metode, mulai dari pelatihan intensif, webinar, sampai digital learning on demand. Seluruh program pengembangan kompetensi pegawai menitik beratkan pada kebutuhan peserta pada setiap unit kerja. Seluruh unit kerja di Kementerian ATR BPN dapat melakukan request program pengembangan kompetensi pegawai untuk menyelesaikan permasalahan kinerja yang dialaminya. Dalam rangka mewujudkan budaya individu pembelajar yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi, maka diperlukan pemetaan kompetensi setiap pegawai Kementerian ATR BPN melalui kegiatan penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh profil kompetensi pegawai dalam rangka manajemen SDM atau manajemen karir. Profil kompetensi hasil dari penilaian kompetensi dapat diakses melalui aplikasi Sistem Informasi Profil Kompetensi atau SIPK. SIPK merupakan bagian dari pengembangan Assessment Center sebagai sarana informasi mengenai profil capaian hasil penilaian kompetensi pegawai yang tersimpan dalam basis data penilaian kompetensi pada lingkungan Kementerian ATR BPN. Hasil penilaian kompetensi ini bersifat rahasia dan terbatas bagi setiap individu pegawai. Maka dari itu, sistem informasi profil kompetensi hanya dapat diakses melalui SSO akun pertanahan. Dengan adanya sistem informasi profil kompetensi, pegawai menjadi lebih memahami dan menyadari pentingnya pengembangan kapasitas diri untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selama tahun 2022, KPSDM telah berhasil menyelenggarakan berbagai pelatihan, webinar, dan learning on demand untuk memenuhi kebutuhan belajar seluruh unit kerja di Kementerian ATR BPN. Seluruh program pengembangan kompetensi tersebut dilaksanakan melalui Learning Management System KPSDM. Hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada setiap pegawai agar terus belajar. Melalui framework ATR BPN Corporate University, proses pembelajaran menjadi terintegrasi ke dalam suatu ekosistem, sehingga setiap pegawai tidak hanya memperoleh pembelajaran melalui pelatihan di dalam kelas, namun juga dapat belajar dari lingkungan sosialnya dan dari unit tempat pegawai tersebut bekerja. Seperti dalam pilot project ATR BPN Corporate University yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang menyelenggarakan pelatihan pemetaan bidang tanah terintegrasi tingkat dasar dan tingkat lanjut. Pelatihan ini diselenggarakan menggunakan metodologi pembelajaran 10-20-70. Desain pembelajaran 10% merupakan materi teori terstruktur, 20% pembelajaran adalah pembelajaran melalui social learning,
serta 70% adalah pembelajaran dengan mengaplikasikan materi yang telah dipelajari melalui Action Learning Project di tempat kerja. Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Indonesia tahun 2025, 126 juta bidang tanah terdaftar. Dengan adanya corporate university dapat membantu insan Kementerian ATR BPN belajar dengan cepat, di mana saja, kapan saja, dan lebih fleksibel mendapatkan pengetahuan. ATR BPN Corporate University dapat menjadi motor penggerak untuk mendukung pencapaian visi, misi, program strategis, dan transformasi organisasi untuk terwujudnya learning organization dan individu pembelajar. Melalui mekanisme pembelajaran yang mutakhir, sehingga dapat memberikan dampak untuk peningkatan performansi organisasi dan pengembangan kompetensi pegawai dalam mencapai SDM berkarakter dan unggul. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan penyerahan draft naskah akademik BPSDM dan buku program pengembangan kompetensi oleh Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN. Terlebih dahulu kami undang untuk ke depan secara berurutan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal. Dimulai dari Direktur Jenderal Tata Ruang, Direktur Jenderal Survei, kemudian Direktur Jenderal PHPT, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Direktur Jenderal Pengendalian, dan juga Direktur Jenderal PSKP atau yang mewakili. Kami silakan untuk ke depan. Dari Ditjen 7 atau Pak Dirjen atau yang mewakili? Kami undang Bapak Firdaus. Selanjutnya kami mohon perkenan Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN untuk menyerahkan draft naskah dan mohon mendampingi Kepala PPSDM. Jadi ada yang penyerahan itu.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon perkenan Bapak Menteri ATR, Kepala BPN untuk bergabung ke panggung untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih. Mohon perkenan Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Sekjen, dan juga Kepala PPSDM untuk tetap di depan. Dan kepada Bapak Ibu lainnya kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan Grand Launching ATR BPN Corporate University. Mohon perkenan Bapak Menteri ATR, Kepala BPN untuk menyentuh layar sebagai tanda launching dan mohon mendampingi Bapak Wamen, Bapak Sekjen, dan juga Kepala PPSDM. Baik hadirin yang berbahagia, berikut Grand Launching ATR BPN Corporate University. Dengan demikian secara resmi ATR BPN Corporate University diluncurkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri tetap di depan dan menuju podium. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, sekaligus pengenalan pakaian dinas upacara. Kepada Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto SIP, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang saya hormati Irjen Sekjen, para Dirjen, pejabat pimpinan tinggi media, staf ahli menteri, staf khusus menteri, yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama, staf ahli menteri, yang saya hormati penasihat utama menteri, Profesor Maria, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Mungkin Pak Dalu maju dulu aja sini, Pak. Biar tidak penasaran ini ada pegawai dari mana. Ada yang bilang tadi bisin saya, di sini Pak, katanya adalah Atase Pertahanan Pakistan. Ada yang juga menyampaikan, bukan Pak, seperti itu Atase Militer Tamil. Ya, boleh. Ya, saya kenalkan, sticknya boleh turun, nggak apa-apa Pak, turun biar nggak capek. Ya, gitu aja. Ini adalah pakaian dinas upacara. Pakaian dinas upacara ini digunakan apabila ada undangan dari Porkopimdabes untuk melaksanakan apel atau upacara 17 Agustus, kemudian undangan-undangan dalam rangka serah terima jabatan, kita menggunakan pakaian dinas upacara. Ada yang mengatakan pakaian dinas upacara 1, upacara 2, upacara 3, karena ada jenis-jenisnya. Tapi karena ATR BPN baru memiliki satu pakaian dinas upacara, ya ini adalah pakaian dinas upacara. Pakaian dinas upacara ini juga bisa digunakan karena ini selevel dengan PSL pada saat pengambilan sumpah jabatan.
Kelengkapannya ini adalah sebetulnya warna dasar dari baju, tapi ini celananya kita jadikan jas. Kemudian dengan baju dalam adalah baju yang kita gunakan dengan dasi warna hitam. Kancingnya ini adalah kancing dengan simbol BPN. Dan untuk pangkat adalah untuk golongan ekselon 2, ekselon 1 itu berwarna kuning dengan bintang 8 sudut. Kemudian ada ATR BPN dan lambang dari BPN. PDU ini juga dilengkapi dengan pet. Petnya belum jadi karena keburu-buru. Petnya warnanya hitam, warnanya sama dengan baret kita. Dengan emblem, yang dikatakan emblem depan ini adalah emblem simbol dari BPN. Kemudian di bagian penutup topi atau pet itu apabila memang posisinya pada pejabat pimpinan tinggi Madya atau Pratama, maka dilengkapi dengan 2 bunga double depan belakang. Kalau yang masih eselon 3, eselon 4 itu menggunakan simbol bunga tapi 1. Saya memang melengkapi ATR BPN itu dengan pakaian PDU karena apa? Banyaknya undangan-undangan dari Forkopimda yang harus kita hadiri dan menggunakan baju dinas upacara atau baju kebesaran. Ya cukup pas tapi namanya kebesaran. Ya. Jadi pas ini Pak Dalu kan pas ini tapi adalah baju pada kegiatan-kegiatan kebesaran. Nah, sehingga saya bikinlah baju mirip dengan kementerian atau lembaga lain, hanya warnanya yang berbeda. Jadi seperti inilah kira-kira baju yang digunakan pada saat kita menghadiri undangan-undangan untuk upacara-upacara kebesaran. Untuk Kakanwil dilengkapi dengan stick. Ada yang bertanya, kok pakai stick? Iya, karena ini adalah baju undangan untuk kebesaran, untuk pakai dinas upacara juga harus menggunakan stick. Jadi kira-kira ini saya pilih Pak Dalu karena yang slim ya. Saya tidak pilih Pak Agus RB karena tukang jahitnya agak kesulitan. Iya, untuk mengukur lingkar perut. Ya, jadi Pak Dalu yang cocok. Kira-kira nanti Sekjen ini mungkin untuk para Kakanwil kalau berinisiatif untuk segera bikin karena sebentar lagi ada undangan 17-an ya. Kami kira ini lebih bagus. Dan ini digunakan untuk siapa? Ya seluruh anggota, mulai dari pimpinan sampai dengan eselon paling bawah itu menggunakan baju yang namanya PDU. Saya yakin nanti kalau ada bujangan yang baru menikah, ingin juga upacara dengan jajar kehormatan, mungkin teman-temannya juga diminta untuk pakai baju ini untuk jajar kehormatan. Itu hal yang bagus, tradisi yang bagus. Nah, kemudian ada yang bertanya, itu yang dipakai Pak Menteri apa? Ini adalah PDHL, pakaian dinas harian lapangan. Ya, kok nggak ada pangkatnya? Ada pangkatnya di sini udah. Tanda jabatannya ada di sini, lengkap semuanya. Terima kasih Pak Dalu, silakan kembali ke tempat. Ini Ini yang harus segera bikin seperti ini karena kegiatan banyak, itu Jawa Timur. Pak Jonahar ada nggak? Nah, Jawa Timur harus segera bikin, karena kegiatannya banyak ini. Pulang langsung bikin seperti ini. Kancingnya nanti tinggal pesan ke Pak Paki kalau nggak salah itu. Ya, dia tambah ganteng Pak Jonahar ya. Ya. Termasuk ini. Kaltim juga kan kegiatannya banyak, harus segera bikin. Baik, kita lanjutkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Tahun 2016, saya ingat pada waktu itu bulan Februari, saya selaku Sesmil pada waktu itu mendampingi Bapak Presiden
untuk berkunjung ke San Francisco, terbang ke Sunnyland di sana untuk menghadiri US Asian Summit di sana. Saya melihat wilayahnya gersang, padang pasir di sana. Tapi sebagian wilayah juga hijau. Jadi di Sunnyland itu terkenal dengan lapangan golfnya. Jadi orang kalau pegolfer dunia, kelas dunia loh ya. Kalau kita kan hanya baru kelas kabupaten lah ya. Pak Sekjen juga masih kabupaten itu. Saya kalau golf sama Pak Sekjen, gayanya itu nggak masuk di teori. Woodnya itu nggak pernah nempel tanah. Jadi udah mirip ini kuntilanak. Jadi di atas terus itu. Tapi mukulnya bagus. Sunnyland. Nah, dari US Asian Summit itu kita juga diadakan kunjungan ke Silicon Valley di Teluk San Francisco di sana. Apa yang saya lihat di sana? Bahwa hamparan begitu luas, isinya semuanya adalah untuk memproduksi komputer dan semikonduktor. Saya masuk ke Google, saya lihat luar biasa. Ke Twitter, Yahoo, semuanya saya lihat luar biasa. Dan saya lihat budayanya memang beda. Pada waktu itu saya sempat ke wilayah pantai timur ya. Itu biasanya pakai dasi lengkap ya seperti Pak Dalu gitu. Begitu di wilayah pantai barat itu santai. Biasanya celananya celana warna kaki, baju putih, kaos, tapi kerja di satu tempat itu menghasilkan produk yang luar biasa. Saya coba bertanya kepada CEO-nya pada waktu itu, Pak, kok bisa seperti gini besar dan menggemparkan dunia ini? Perusahaan Bapak dan luasnya luar biasa ini. Iya, kuncinya apa? Kuncinya adalah sumber daya manusia. Karena saya lihat di situ kebanyakan dari India, dari Indonesia juga ada. Hampir anak-anak pintar di seluruh dunia itu ada di sana, di Silicon Valley. Dia sampaikan, Pak, perusahaan ini bisa bergerak, bisa menggemparkan dunia, bisa mengikuti setiap perkembangan, itu karena manusianya yang menggerakkan. Dan bisa mencapai satu tujuan strategis, itu juga manusianya, SDM-nya. Oleh karena itu, SDM ini adalah aset. Yang katakan Pak Sekjen, bukan hanya aset sekarang ada human capital management system yang terus dikembangkan. Oh jadi begitu Pak? Iya. Kalau manusianya ini anak-anak muda itu kadang-kadang di tempat-tempat di Google sana itu persis di tempatnya Pak Ketut. Ya. Di Pusdatin, persis seperti itu. Jadi orang bekerja, habis itu dia rileks lagi, bekerja lagi, mencari inspirasi, seperti itu. Jadi kunci sumber daya manusia, sekali lagi sumber daya manusia. Oleh sebab itu bahwa dalam pembangunan SDM ini sumber daya manusia, itu kita harus lakukan apa? Yang namanya upgrade, yang namanya upscaling, yang namanya update. Baik itu dari segi keahlian, pengetahuan, dan sikapnya menjadi modal. Oleh sebab itu saya setuju bahwa visi dan misi Bapak Presiden adalah bagaimana kita bisa melaksanakan digitalisasi. Sistem sudah kita pelajari dari Silicon Valley. Sehingga misi dan visi dari pemerintah oleh menteri dijabarkan, ditindaklanjuti. Visi itu dengan cara apa? Menteri menginginkan pelayanan masyarakat secara elektronik, secara digital. Karoren mulai utik-utik bagaimana untuk bisa mencapai satu visi dan misinya menteri. Karopek pegawaian mulai mencari orang-orang memiliki kompetensi. Jadi karopek itu bukan hanya seperti kantor pos, mana ini taruh di mana? Oh taruh sana, iya, ya taruh sana. Mari udah kita skepkan, tidak.
Dan Kepala PPSDM mulai memberikan kompetensi tambahan. Sehingga organisasi ini akan berjalan. Sehingga kita di Jakarta itu kalau melihat bagaimana personil di bawahnya sudah memiliki heliview. Oh, ini mampu, ini perlu tambahan, ini perlu juga tambahan. Sehingga 9 yang dikatakan talent pool-nya Pak Sekjen tadi, kalau sudah biru ini cocok, masih kuning diperlu ditambahin, masukkan ke Sentul. Oleh sebab itu saya sudah sampaikan kepada Sekjen, Pak, kita punya tugas harus menyelesaikan 2000 RDTR, rencana detail tata ruang. Kita baru memiliki yang ada perdanya baru sekian, 300 sekian. Kita harus segera membantu pemerintah supaya setiap daerah memiliki RDTR sehingga KKPR-nya bisa dikeluarkan dengan cepat apabila ada investor yang datang. Gimana caranya? Sudah, seluruh Kakantah semuanya diberikan tambahan kompetensi. Apa? Yaitu ilmu tata ruang. Di mana? Langsung aja di PPSDM sini. Oleh sebab itu, nanti silakan Pak Sekjen diberikan tambahan kompetensi terkait dengan tata ruang. Karena tidak semua personil yang ada di SDM, di BPN ini juga mengetahui tentang tata ruang. Sekda pun yang membuat tata ruang itu pun belum tentu juga paham dengan tata ruang. Kemarin saya tanda tangan naskah kesepakatan dengan Bapak Menhan. Saya sampaikan, Pak Menhan, perlunya saya menandatangani kesepakatan ini adalah dalam rangka sinkronisasi, tukar data terkait bagaimana tata ruang untuk manajemen pertahanan dan rencana tata ruang yang ada di kementerian yang untuk pemerintah daerah. Karena jangan sampai nantinya terjadi seperti yang ada di Medan. Di Medan itu satu mall itu harus dipotong, dipangkas, kurang lebih 3 lantai, pangkas. Karena apa? Karena mempengaruhi KKOP, keselamatan operasi penerbangan. Potong. Di Solo hampir terjadi bahwa jalan tol itu elevated yang akan mengaruhi long finalnya pesawat. Sehingga tata ruang yang ada di kita itu juga harus disinkronkan dengan tata ruang pertahanan. Ini perlu sekali. Oleh sebab itu saya minta Pak Sekjen segera berikan tambahan kompetensi. Dan apabila kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, talent pool tadi yang 9 itu harus sampai ke biru, kemudian nanti dari para bilu pegawaian atau PSDM juga akan bisa menilai. Ini adalah satu bentuk atau model pembinaan untuk para anggota atau pegawai dari Kementerian ATR BPN. Apa tujuannya? Sudah tidak usah pakai sa'i tawaf ya ke tempat pejabat, enggak usah. Orang akan melihat Bapak ini bagus, Bapak ini perlu tambahin kompetensi, Bapak ini masih harus ada tambah. Enggak usah perlu takut. Wah, saya harus dekat, harus jauh tanu Pak, harus dekat sama Pak Morang, enggak perlu. Saya harus dekat dengan Pak Wamen, Pak, enggak perlu. Saya harus dekat dengan Pak Menteri, enggak perlu. Yang perlu adalah kompetensinya sesuai, masuk 9 kotak tadi, biru, masuk, go ahead. Oleh sebab itu, yang kita tuntut sekarang itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Saya sampaikan kepada Pak Sekjen, merit system ini harus benar dilaksanakan dengan baik. Merit system ini harus dilaksanakan dengan tour of duty, tour of area yang baik. Untuk memberikan pengalaman kepada Eselon 2 dan Eselon 1. Apabila ada Eselon 2 yang ingin bidding masuk ke Eselon 1, sebaiknya itu pernah dinas di pusat. Sehingga diberikan pengalaman. Beda menurut saya.
setelah saya di pusat, walaupun saya belum pernah di daerah. Kalau saya lihat kepala biro itu, aduh, ternyata kerjaan yang paling susah. Direktur itu ya susah, tapi lebih susah lagi kepala biro. Kalau Kakanwil kan ya susah juga, iya kan? Tapi alangkah baiknya apabila dilakukan tour of duty. Pernah menjadi direktur, setelah itu baru melaksanakan bidding, masuk eselon 1. Ini adalah satu proses pembinaan yang baik. Sehingga saya harapkan nanti seluruh personil dari BPN ini memang menjadi personil yang memiliki kompetensi luar biasa. Kompetensi unggul. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, bahwa ada 7 strategi goal kementerian. Di antaranya adalah meningkatkan standar kompetensi SDM berkelas dunia. Ada 7 yang saya catat tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Saat ini Kementerian ATR BPN juga telah banyak mendapatkan apresiasi. Rentetan apresiasi diberikan kepada ATR BPN. Wah, bukan main banyaknya. Dan itu pun menjadi kebanggaan kita. Contoh saja adalah penilaian dari Kemenpan RB, yaitu indeks reformasi birokrasi mencapai 76,58. Kategorinya apa? Baik. Dan penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik mencapai 3,55 dengan kategori baik. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika saya diminta untuk paparan di Sentul pada waktu itu, dan masuk pada season kedua, Pak Presiden hadir di depan. Pak Presiden juga memberikan apresiasi. Apresiasinya apa? Bahwa SPBE kita itu sudah bagus sekali. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu baik sekali. Sudah mencapai 3,55 dengan kategori baik. Oleh sebab itu ketika selesai melaksanakan paparan, Pak Menpar RB bisik-bisik ke saya, Pak Adi, itu sudah bagus sekali ya di ATR BPN dan saya monitor. Iya Pak, tapi tunkin saya tolong dinaikkan. Masalah tunkin nomor 2 Pak. Yang penting saya sudah senang, Pak Presiden juga mantu-mantu, kalau ada waktu kita ngobrol berdua. Saya Pak Sekjen dan didampingi oleh Karupek ya, Karupek. Pak Menpar RB senang sekali. Terus bagaimana Pak untuk tunkinya? Langsung ini saya tanda tangani. Dari 70 menjadi 80. Dalam waktu dekat saya juga diminta untuk bisa ketemu Ibu Menkyu untuk berbicara masalah tunkin tadi dari 70 menjadi 80. Kerja siapa? Kerja kita semua. Karena apa? Kita memiliki kompetensi yang baik. Oleh sebab itu, karena kita semua udah baik, sudah tenang saja di kantor, tiba-tiba nanti akan ditunjuk. Contohnya Kakanwil Jambi, ada Kakanwil Jambi. Lagi? Oh iya, iya. Itu juga saya nggak tahu yang Kakanwil Jambi itu yang mana. Tapi karena Presiden senang ketika suku anak dalam berhasil mendapatkan sertifikat dan diapresiasi, oleh sebab itu kita juga apresiasi. Pak Wartomo, kita juga nggak tahu. Nah, maksud saya juga seperti ini. Yang penting kerja saja. Dah, pasti mendapatkan promosi yang baik. Kemudian penilaian dari BKN yaitu Indeks Profesional ASN
memang baru mencapai 50,95 Pak Sekjen ya. Itu terus kita tingkatkan untuk dimensi kompetensi dan kinerja pegawai. Ini yang sedang kita bangun ini. Pada kegiatan sore hari ini saya juga merasa senang bisa bicara di depan para Kakanwil, dan saya juga tadi sama Pak Sekjen, Pak Wamen juga untuk mekanisme pembinaan, ya katakanlah Kanwil ini kan tahu bagaimana jajaran di bawahnya para Kakantah kinerjanya bagaimana. Oh, ini harus diapresiasi, akan saya pindah. Itu saya sampaikan kepada Pak Sekjen, bisa dipindah asal ada surat pengajuan dari para Kakanwil. Jadi mekanisme itu harus ada, karena yang tahu kinerjanya Kakantah itu adalah Kakanwil. Kecuali para pejabat lihat, oh ini bagus ini. Itu hanya oral saja disampaikan ke pusat. Ternyata Pak ini bagus itu Kakantah ini, Kakanwil ini. Nah ini bagian dari penilaian itu. Tapi tetap prosesnya adalah dari Kakanwil menyampaikan surat kepada pimpinan, kepada pusat, untuk ini udah waktunya dipromosikan. Dan mekanismenya itu ada. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kami sampaikan juga untuk penilaian dari Komisi ASN, yaitu implementasi sistem meritokrasi pada manajemen ASN, itu kita memperoleh kategori sangat baik, yaitu 344,5. Berarti merit system yang di tempat kita itu dinilai oleh ASN itu sangat baik. Oleh sebab itu, mari kita pertahankan. Dan saya juga ingin mengingatkan, jangan sampai sistem merit yang sudah baik ini dirusak. Harus benar-benar dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Rusaknya bagaimana? Yang rusaknya tadi, aku punya cantolan sekjen, nanti kalau ada apa-apa saya minta sekjen. Enggak seperti itu. Saya punya cantolan Pak Agus, saya nanti Pak Agus saya mintain. Enggak seperti itu. Tapi Pak Sekjen, Pak Agus itu memiliki hak untuk menyampaikan dalam baper jagat, ini bagus Pak, ini bagus, ini bagus. Saya senang sekali melihat sistem yang ada di Kementerian ATR BPN. Merit sistemnya berjalan dengan baik. Dan saya, silakan tepuk tangan dulu Pak. Dan saya sangat menghargai, apresiasi. Kalau namanya rapat baper jagat, itu saya telepon Pak Sekjen, Pak Wamen, jam 11 masih di kantor. Ini apa yang dibicarakan kok seperti ini? Wah, hebat sekali ya, maksudnya heboh sekali ini. Ya Pak, ini satu-satu harus kita lihat, kita nilai. Oh, seperti itu ya. Wah, dulu saya kalau masuk ke BPN mungkin saya nggak lolos sampai eselon 1. Jadi ini yang harus kita hargai ini Pak. Apa yang dilakukan di ATR BPN ini saya ceritakan ke teman-teman saya para jenderal, purnawirawan. Karena mereka bertanya, Pak Menteri, berat mana menjadi Panglima TNI dan Menteri? Saya sampaikan sama-sama berat, karena saya memilih tanggung jawab yang sama berat. Tapi saya senang di kementerian apa? Karena merit sistem ini benar-benar berjalan. Dihitung satu-satu. Saya ceritakan, saya pernah panggil Sekjen, saya panggil karena ada titipan dari teman saya untuk menjadi Kakantah. Pak Sekjen, tolong ini dipertimbangkan bisa naik menjadi Kakantah. Itu debat saya, tapi saya hargai loh. Memang aturan seperti ini Pak Sekjen, jangan. Ini dari sini Pak, nggak bisa masuk Kakantah tipe A. Ini harus masuk sini. Setelah ini masuk loh. Ini bagus ini. Ya kalau gitu jangan dipaksakan Pak Sekjen. Kurangannya apa? Lihat di talent pool-nya. Oh kurangnya ini Pak, harus tambahin kompetensi ini, baru naik ini. Ini yang bagus. Harus dipertahankan itu Pak Sekjen. Ya, termasuk nanti Sekjen penggantinya saya nggak tahu siapa. Ya.
Saya juga kan belum pernah punya sekjen perempuan, ya kan? Ya kan? Iya. Iya. Ya, kalau punya sekjen perempuan kan enak manggilnya, ding dong. Nggih Pak, embun. Nah gitu. Sehingga merit system harus benar-benar kita lakukan. Dan saya senang apa yang sudah dilakukan di Kementerian ATR BPN. Sehingga tidak ada miss. Seandainya nanti diumumkan, saya nggak tahu sudah diumumkan atau belum, hasil dari Baperjagat untuk menyaring bidding eselon 1, eselon 2, itu benar-benar murni, tanpa rekayasa. Dan semuanya yang memutuskan adalah menteri. Tidak ada yang lain. Memang dari staf ke menteri yang memutuskan. Dan saya tidak pernah tanya ini siapa. Saya lihat nilainya bagus. Saya punya pengalaman bagus, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pada waktu saya menjadi kepala staf Angkatan Udara, untuk rekrutmen Akabri, Taruna Akademi Angkatan Udara. Slotnya hanya 110. Yang daftar masuk, yang lulus kurang lebih 300. Yang nitip saya lihat di luar itu udah banyak sekali. Wah, kalau ini ditolong, mesti ini minta tolong. Akhirnya saya sampaikan panitia seleksi, apakah ini sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur, psikologi dan sebagainya, apakah Katim ini bertanggung jawab terhadap kelulusan ini, sudah. Sistemnya apa? Komputer. Kemudian penilaiannya bagaimana, kesehatan seperti ini, dan memenuhi standar semua. Standarnya semua bagaimana? Standarnya semua masuk penerbang, Pak. Psikologi tertinggi berapa? Ini. Yang terjelek berapa? Ini. Yang diterima paling bawah psikologinya berapa? Sekian. Oke. Ada penggaris, ada Pak. Dari nilai 300, jatahnya berapa? 110, langsung saya garis 110. Yang diterima ini. Hanya 5 menit selesai. Biasanya sampai malam karena mempertimbangkan titipan. Apa yang terjadi sekarang? Setelah 6 tahun, mereka menjadi SDM yang unggul. Dan sampai sekarang diakui bahwa 110 itu yang dulu dipilih oleh Bapak waktu Kaso, itu tidak ada yang mengecewakan. Nilainya bagus Mas hari ini. Lah, ternyata model seperti itu saya temui di ATR BPN. Terima kasih. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sore hari ini saya benar-benar mengapresiasi dengan hadirnya Corporate University atau Korpu. Dan Korpu menjadi salah satu strategi Kementerian ATR BPN dalam menyelesaikan permasalahan strategis untuk mengembangkan, sekali lagi, mengembangkan kompetensi ASN yang ada melalui pendekatan learning organization. Dan dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh. Korpu juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, yang dilaksanakan dalam lingkup intra pemerintahan. Ada beberapa teman saya juga saya ceritain masalah SPBE, karena ini adalah program dari reformasi Menpan RB. Saya ceritain semuanya seperti ini. Pak Menteri kok paham sekali? Iya, saya sebetulnya awalnya tidak paham. Waktu di TNI paham saya hanya 50%. Sekarang otak-otak saya yang kosong sudah saya isi semua, ya sudah hampir 70% lah saya paham masalah SPBE. Oleh sebab itu, saya kemarin diberikan apresiasi oleh teman-teman saya. Apa? Ya saya sampaikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian BPN ini sudah ada 4 layanan elektronik yang bisa mengurangi antrian sampai 40%. Apa saja? Ya, informasi secara elektronik, SKPT secara elektronik, zona nilai tanah secara elektronik, kemudian hak tanggungan dan royal secara elektronik. Itu sudah 40%, dan ini saya ceritakan kepada Menpan RB. Menpan RB senang sekali. Dan ke depan saya sampaikan, bulan September
Saya sudah sampaikan Pak Sekjen, Pak Suyus, Pak, bulan September saya minta untuk ditambah layanan elektroniknya. Apa? Yaitu jual beli atau peralihan hak secara elektronik. Yang senang Pak Dwi itu Kakan Wil Jateng. Karena apa? Selama ini perangnya sama ini aja notaris terus, iya kan? Kalau ini udah nggak lewat notaris, ini notarisnya udah buat kelek, di mana bottlenecknya sudah kelihatan. Kan siap ya Pak Sekjen ya? Ya. Pak Suyus siap ya? Oke. Dari September ini sudah di launch. Ya. Memang rencana besok kita akan launch 7 layanan, tapi bukan elektronik. Tapi sebagian sudah ada elektronik, yaitu hak tanggungan dan roya. Ya. Termasuk informasi. September semuanya sudah elektronik. Karena 2 permasalahan dari Bapak Presiden itu bottlenecknya di situ. Banyuwangi, Pak Presiden menyampaikan ini ada masyarakat yang menyelesaikan tanah yang tidak selesai berbulan-bulan. Setelah Kakantah Banyuwangi saya telepon, ternyata ada di PPAT. 4 hari selesai. Kemudian saya kunjungan ke Riau, ada ajudannya Pak Seskap menyampaikan bahwa peralihan hak sudah berbulan-bulan tidak selesai. Saya tanya Kakantah Malang Kota, ternyata ada di PPAT. Loh, kalau gini terus kan kita hanya diberikan dosa saja. Selama ini taunya adalah BPN, padahal ada di sana. Nah, dengan sistem elektronik nanti, maka sudah mungkin 80-85% ya layanan kepada masyarakat secara elektronik itu bisa kita lakukan. September. Dan saya juga minta bahwa sertifikat secara elektronik bulan April ini sudah harus dilaksanakan untuk BMN. Agustus BUMN. Sekalian juga masyarakat. Dan kita juga sudah terhubung dengan Dukcapil, NIK. Dan saya nanti tambahin modul lagi Pak. Mungkin face recognition dan sebagainya. Sehingga kita melihat data itu nanti tepat. Hadi Cahyanto dicek yang bersangkutan menerima subsidi listrik, dicek lagi tanahnya 1000 meter 1000 meter kok subsidi listrik, bisa kita cabut. Nah itu ini banyak yang bisa berikan manfaat untuk negara. Hadi Cahyanto tanahnya 1000 meter, pajaknya berapa dia, kemudian KLB-nya berapa. Satu orang kok bisa bikin KLB-nya 6 ya, berarti 1.600 kali 6. 6.000 meter untuk KLB-nya. Wah, berarti kaya raya, berarti pajaknya berapa? Ini bisa dilihat dari situ. Ini hanya hitung-hitungan bodon saja ya Pak Sekjen ya, karena saya bukan pengembang. Kalau Pak Sekjen kan pengembang. Yang penting kan saya tahu KDB, KLB itu udah dihitung semua. Ya. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan pesan khusus terkait pengembangan SDM dan peningkatan kinerja kepada para dirjen. Nah, ini, para dirjen agar segera menganalisa apa yang disampaikan oleh Kepala PPSDM termasuk Sekjen tadi adalah gap kompetensi pegawai serta meningkatkan kinerja. Gapnya apa? Segera. Sekjen tahu semua itu. Ya terus terang aja, Dirjen ya bersama Pak Sekjen segera membangun metode-metode pengembangan kompetensi pegawai yang dibutuhkan. Sehingga visi dari pemerintah yang terus dilaksanakan oleh kementerian ini benar-benar bisa dilaksanakan tanpa adanya gap. Saya setuju sekali yang dipaparkan oleh Pak Sekjen tadi. Adalah talent pool-nya itu bagaimana. Kemudian human capital development plan-nya bagaimana. Ini harus bisa dilaksanakan.
Saya selalu ngerasani nih bapak-bapak dan ibu sekalian, ke teman-teman saya, para purnawirawan. Saya masuk ke ATR BPN itu luar biasa. SDM-nya itu nggak ada yang lulusan ecek-ecek, semuanya lulusannya hebat-hebat. Saya bilang begitu. Sehingga kalau saya ajak bicara, langsung nyambung. Oleh sebab itu, ada adik ipar saya sama adik kandung saya nitip, Mas, ini anak saya lulusan sarjana hukum gini-gini, tolong nitip masuk jadi magang dulu. Saya nggak jawab. Termasuk adik ipar saya juga, Mas, anak saya lulusan ini kalau bisa magang dulu. Nggak saya jawab. Karena apa? Lulusan dari universitasnya itu yang terlampir saja tidak, iya kan? Jadi saya juga nggak mau jawab. Dikirain di ATR BPN itu adalah lulusan yang ecek-ecek, bukan. Saya nggak mau jawab, saya diem saja enggak. Biar tahu sendiri bahwa di sana itu lulusannya, waduh, ada UGM, ada ITB, S2-nya pun di luar, guru besarnya aja dari UGM. Oleh sebab itu, Prof. Maria, saya tadi sambil masuk, ini sama Pak Wamen, wah megah sekali ya di sini ya. Ini kurang satu, saya bilang gitu. Kita menghargai pemimpin zaman dulu adalah Undang-Undang Reforma Agraria itu kan Bung Karno. Kenapa nggak ada patungnya Bung Karno di sini? Ini kan menyemangati kita. Dan kita bisa menyampaikan, memang Bung Karno, nanti kita tanya ke Prof. Maria, bahwa kalau nggak salah Bung Karno inilah yang benar-benar menginginkan memiliki undang-undang masalah pertanahan sampai dikonsultasikan kajian akademis ke UGM, ke sana baru jadilah undang-undang pokok agraria. Kalau di sini bangun dengan sejarahnya bahwa Bung Karno itu adalah satu presiden yang mencetuskan adanya undang-undang pokok agraria. Nah, ini baru pemikiran, nanti silakan ada pakarnya Bu Prof. Maria. Kalau iya ya tinggal tahun depan dianggarkan bikin monumen utuh itu dari perunggu yang kita tempatkan di sini untuk memberikan semangat spirit kepada mahasiswa, kepada siswa di sini untuk bisa menjadi tenaga atau menjadi ahli dalam bidang pertanahan. Kemudian kepada kepala kantor wilayah BPN dan para kantor pertanahan, pesan saya, sebagai pengelola SDM di wilayah masing-masing, Bapak Ibu harus dapat memimpin dan memastikan kompetensi pegawai termasuk keahlian, pengetahuan, dan sikapnya serta nilai-nilai Kementerian ATR BPN terimplementasi dengan baik. Jika masih ditemukan adanya gap kompetensi dan pencapaian kinerja rendah di wilayah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, segera dicarikan solusinya untuk pengembangan kompetensi pegawai. Oleh sebab itu nanti oleh Bapak Kepala BPSDM itu akan dibuka. Kalau pimpinannya pinter, anak buahnya ngampleh, ya tetap aja nilainya ngampleh. Ya kan itu. Kemudian anak buahnya pinter, pimpinannya ngampleh, hasilnya ngampleh. Supaya bagus, gimana? Pimpinannya memiliki kompetensi yang tinggi, bawahannya memiliki kompetensi yang tinggi, dan tahu ukuran pencapaian kinerja, maka hasilnya mesti baik. Di sini adalah Center of Excellence. Center of Excellence ini bengkelnya dari insan-insan pertanahan dan tata ruang. Insan-insan tata ruang dan pertanahan. Kurang pandai kompetensinya di bidang tata ruang, masuk Center of Excellence. Kurang pandai terkait dengan kadastral, masuk di Center of Excellence. Di sini. Tulis gede-gede itu, Kepala PPSDM, ya kan? Di sini tempatnya ada Center of Excellence. Apalagi lulusan Lemhanas sebentar lagi.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, beberapa hal yang saya sampaikan tadi agar bisa menjadi perhatian kita semua dan semoga kita semua mampu berperan menjadi leaders as teachers dalam mendukung program learning organization. Saya yakin organisasi kita akan menjadi lebih baik dalam mewujudkan kesasaran strategi jika mampu mengelola sumber daya manusia secara profesional. Saya berharap dengan adanya Korpu, kita akan mampu mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kementerian ATR BPN dalam kerangka proses belajar berkelanjutan sepanjang karir pegawai. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Corporate University Kementerian ATR BPN secara resmi dibuka. Jalan-jalan ke toko membeli garpu. Pulangnya mampir beli mangga madu. Selamat atas launchingnya Korpu. Bersama majukan SDM terpadu. Malam mingguan makan di kaki 5. Bersama si dia aduhai nikmatnya. Mari layani masyarakat dengan prima untuk Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu ATR BPN Korpu oleh Paduan Suara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Terus melaju.
itulah tadi lagu ATR BPN Korpu yang dibawakan oleh Paduan Suara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan lagu tersebut diciptakan oleh Bapak Nur Suliantoro. Baik, kami beri tepuk tangan untuk Bapak Nur Suliantoro atas lagu ciptaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri acara, kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk berdiri di tempat masing-masing karena kita akan berfoto bersama. Dan kami silakan kepada seluruh fotografer untuk mengambil gambar dari panggung. Untuk yang sisi kanan dan sisi kiri kami mohon untuk merapat ke tengah. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang berada di sisi kanan dan sisi kiri kami mohon untuk agak merapat ke tengah. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian yang berada di sisi kanan dan kiri, kami mohon untuk merapat ke tengah. Terima kasih hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Grand